I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share Keren our ya ketua PSSI some kita ya. MOU between Thailand and Indonesia in many Memaparkan. angles. Welcome back to channel Hamzah Blem. Kembali lagi dengan gua Hamzah Blem ya, di channel kesayangan kita semua, channel yang akan membahas tentang berita-berita yang sangat hot, tentunya tentang timnas Indonesia. Waduh, ini gua lagi bahagia banget, lagi seneng banget karena ada berita Garuda Calling. Waduh, ada siapa aja, kejutan apa aja, makanya saksikan dari awal sampai akhir biar nggak salah paham. Nanti kalau nggak nyelesain sampai akhir nih salah paham ya. Jangan lupa juga nanti di akhir tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Semoga kalian sehat selalu, rezeki pun lancar. Oke, kita mulai aja langsung dari sekarang. Ada berita apa pertamanya? Saksikan. Kenapa, Bang? Berat nih guys, Ya. berat. Dari kata-kata pertamanya aja udah nggak meyakinkan. Berat guys. Iya, kasihan anjir. Ini dia lagi sedih loh, tapi kenapa gua seneng ya? Kenapa, Nampaknya Max Dejil tidak akan menjadi pemain Malaysia. Kasihan. Sebab FIFA telah pun reject permohonan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kena reject? Aku akan cerita. Sebelum tu korang yang belum follow lagi akaun ni. Benar nih. Ini gua kayak pengen ketawa ya. Kenapa ya? Apa banyak setan ya di diri gua ya? Senang banget sih dia menderita ya. Kenapa? So apa yang terjadi sebenarnya? Max Dejil ni dia punya darah warisan, darah Malaysia, bukan daripada nenek dan atuk dia. Sebaliknya Dari siapa? daripada Dari moyangnya, sebaliknya dari moyangnya ya. Yang sabar Mas ya. Iya, keluar dulu ya. Pokoknya keluar duluan, malu nanti belakangan. Yang sabar. Tuh, ini sebagai contoh bahwasanya timnas Indonesia tuh beruntung ya. Banyak banget pemain keturunan yang menyatakan saya siap membela timnas Indonesia, saya siap membela timnas Indonesia. Malaysia tuh banyak yang nggak eligible ya, ada pun juga yang diincar malah dianya yang nggak mau dan lain sebagainya. Banyak banget kompleks, tapi timnas Indonesia dengan prestasi yang sekarang banyak banget yang pengen masuk timnas ya. Kita beruntung banget. Breaking news guys, ini gua tahu nih. terbaru nih ya, di atas nih ya, Rafaelson pemain naturalisasi baru timnas Iya, namanya diganti apa? Jangankan pemainnya, namanya juga dinaturalisasi. Namanya jadi naturalisasi. Segitunya sih orang lain tuh. Ya, kita harus patut bersyukur. Iya, beneran. Nguyen Swanson. Aduh, sabar ya. Jangan jumawa ya. Ini perbuatan setan nih, harus seneng. Ini lihat ya. Pengamat sepak bola ASEAN ungkap kesulitan Vietnam naturalisasi pemain dari Eropa ya. Pengamat sepak bola ASEAN ungkap kesulitan Vietnam naturalisasi dari Eropa. Pengamat sepak bola ASEAN asal Inggris, Ted Derby, mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri, bahwa bagian tersulit adalah menemukan pemain keturunan yang bahwasanya ayahnya tidak berasal dari Vietnam. Pasalnya orang-orang Eropa biasanya menggunakan nama belakang ayah mereka. Oh, jadi mereka malu ya pakai Nguyen. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan jumawa ya. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Nah, bayangkan ya, para pemain diaspora Vietnam di sana, di luar sana, gak bangga dengan nama Vietnamnya ya. Kalau kita, pemain keturunan kita, pemain diaspora kita, bayangkan ya, sangat bangga dengan nama belakangnya, sangat bangga nama Indonesianya diterapkan ya. Kayak Patinama Sen, Patinama enak didengarnya ya. Siapa lagi? Lekato Pesi ya, itu siapa itu? Eliano ya, Rangers.
Tijani Render ya, Lekatom PTC, siapa itu ya, keren-keren, namanya keren-keren ya. Kebayang kalau Vietnam ya, misalnya tuh namanya Alexander Nguyen, kan gak enakeun. Iya benar, gua sih wajarin ya. Ini bayangkan seberuntungnya kita, timnas kita dapatin pemain keturunan, karena emang udah dipupuk nasionalisnya udah dari kecil nih pemain keturunan tuh. Gua yakin ya sama orang tuanya udah dipupuk nasionalisme untuk Indonesianya udah dari kecil. Jadi pas udah besar udah nggak kepikiran panjang lebar lagi, udah pilih Indonesia. Good. Jadi sebuah pelajaran ya, jadi sebuah pelajaran. Ada apa lagi? Netizen Malaysia tuduh Indonesia manipulasi dokumen karena punya banyak pemain diaspora. Singgung FIFA punya kantor di Jakarta. Gini nih, kalau orang udah iri tingkat dewa ya, dewa langit ya. Iya, udah ngomong kemana-mana aja ngawur. Kagak apa-apa ya, cuekin aja. Yang namanya juga netizen Malaysia ya, ini bukan pejabat atau apa, ini netizen. Ada beritanya ya, di jurnalnya pun juga ada ya. Kasihan banget. Bah, terbalik. Nih, cerita dari back timnas Indonesia Justin Hapner. Banyak rekan setim saya di Wolves ya mengatakan, bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia? Bayangkan, segitu menariknya, segitu magnet yang sangat kuat timnas Indonesia ini sehingga orang-orang pengen main di timnas Indonesia walaupun itu orang asing. Bayangkan segitu menariknya. Beruntungnya kita punya timnas yang hebat sekarang ya. Semoga aja ini langgeng ya sampai nanti selamanya, malah makin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Bangga banget dah gua. Bangga. Nah, ini ada berita nih dari pelatih Belanda, pelatih timnas Belanda. Banyak pemain Belanda jadi WNI. Koman beri komentar, Indonesia enak tinggal ambil pemain seperti punya akademi di Belanda. Omongannya sangat pedas, tapi wajar gak? Wajar nggak? Wajar menurut gua. Wajar, karena timnas Belanda itu tuh dirugikan dengan banyaknya pemain mereka dinaturalisasi oleh Indonesia. Rugi. Wong federasinya yang ngasih biaya, federasinya yang menyelenggarakan liganya lah, kita tinggal naturalisasi. Wajar mereka protes ya, sangat wajar. Malah kita yang sangat beruntung. Gak apa-apa. Bikin kesel orang ya. Oke, ada apa lagi? I myself, I'm so proud. Gua tahu nih orang ini nih. Ini kalau nggak salah ketua PSSI-nya Thailand ya. To have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Welcome to Indonesia. Oh, ketemu Pak Eri. The focus of the federations at the same times, our biggest assets is the league. But I think the most important asset for the federation is the national teams. The governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. I create a roadmap and strategies, and that we giving to FIFA and our governments. President Jani and President Joko Widodo agree. I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Kenapa ya gua dengerin Nona Pang ini merinding ya? Asli bangga gua, asli. Bayangkan ya, orang luar pun juga bangga dengan kita. Masa sih ada di negara kita, warga kita yang gak bangga sama timnasnya sekarang? Ini keterlaluan ya, keterlaluan orang-orang yang sekrek itu ya, yang nyinyir tentang Indonesia. Bangga banget. Nona Pang aja sampai iri loh, cemburu bahwa FIFA dengan Indonesia gini banget. Perkembangannya timnasnya keren banget. Wow.
So proud ya untuk ketua PSSI dan jajarannya. Gua bangga. Kerja kalian bagus banget. Oke. Bangga gua. Oke, ada apa lagi nih? Garuda Calling ya. Pemanggilan pemain timnas. Ini saatnya ya. Di sini ada 27 pemain. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Sangat menarik. Di sini gua sebutin aja satu-satu ya. Dari pertama Martin Paes ya, dan Hernando Nadeo untuk kiper 3 ya. Pemain belakang Jordi Amat, Asnawi, Rido, Calvin, Nathan, Jay Ijes, pertama Arhan ya, luar biasa. Bentar. Di sini nggak ada Justin Hapner karena Justin Hapner di klubnya aja nggak dimainin ya, di line up-nya nggak ada karena sedang cedera ankle ya. Di tengah ada EGMV ya, Maulana Fikri, Rizky, Hilgers ada tuh Eliano, luar biasa. Kita tunggu nih 2 pemain ini ya. Tom Hae, Ivar, Sandy Walsh yang diragukan ada juga ya hadir. Marcelino, Sain yang diragukan cedera juga dipanggil. Emre Saldi ada ya, di calling lagi. Emang lagi apik sih ini di Persebayanya nih Emre Saldi. Tunjukkan yang terbaik. Gua juga penasaran nih di timnasnya kayak gimana nih Emre Saldi ya. Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Ragnar, Wahyu P, Ferrari, Rafael Struijk, dan Sintayong pelatih. Oke, bentar, ada juga nih. Kalau kiper kan kemarin 4, siapa ya? Oh, ini Satrio ya, Satrio itu ya. Oh, yang nggak dipanggil lagi. Oh, penyerang Ramadan Sananta hilang. Nggak tahu ya, ini kejelasannya kenapa nggak dipanggil Ramadan Sananta. Belum ada beritanya ya. Untuk Justin Hapner selekas sembuh. Semangat Justin Hapner ya. Semoga aja nonton ini video. Oke. Tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain Indonesia. Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung. Nah, memang untuk pesawat ya kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina karena memang tidak mungkin mereka harus nempuh dari Bahrain, Doha, Hong Kong, Beijing, harus naik 6 jam ya, tentu waktunya berpuluh-puluh jam itu, lelah kasihan. Dan kita harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai tanding ya, mereka langsung pulang ke klub. Itu yang memang disiplin yang tidak mudah ya. Ada yang pulang ke Eropa dan pulang ke Amerika, ada yang pulang ke Korea seperti Arhan. Ya nggak mudah ya, kita harus apresiasi perjuangan mereka. Oke, lihat Pak Erick Thohir tuh sampai memikirkan sampai ke sana. Luar biasa detailingnya benar-benar ya. Sampai memikirkan gimana caranya pemain timnas ini nggak kecapean, nggak jet lag ya, sampai mau nyewa kapal pribadi, jet pribadi. Bayangkan itu biayanya mahal. Yang gua dengar ini belum pasti ya, gua dengar sampai 20 M, sampai 100 M ya biaya pulang pergi itu. Luar biasa. Itu biaya timnas dari mana? Jadi wajar tiket timnas itu waktu di kandang mahal, nggak apa-apa karena timnasnya juga lagi bagus. Nggak apa-apa ya. Ya karena bayangkan pengeluarannya nanti pas sudah pertanding harus ke klubnya masing-masing, itu PSSI yang harus bayar. Oke, gua serahkanlah kepada ahlinya Pak Erick Thohir ya, mau gimana pun keputusannya, gua yakin Pak Erick Thohir memikirkan sematang-matangnya ya. Semoga lancar perjalanan ke Bahrain dan Cina dan membawa 6 poin. Amin. Sempurna. Oke. Luckily, I prepared very Martin good, Paes. and I knew some ways how he would shoot the ball. He was their star player, Salem. Plays for Al Hilal, scored a beautiful goal against Argentina in the World Cup. I'd studied him, but he had 2 kinds of PKs, where one he stopped and one he went through, and then he stopped and you see me like moving a little bit, so I'll Bentar. Ini Martin Paes sebelum bertanding melihat dulu ya, mensurvei dulu atau mempelajari dulu pemain-pemain lawan. Bayangkan, sekeren ini kiper kelas dunia ya. Sebelum bertanding dia pelajari dulu nih lawan gua tuh siapa. Luar biasa.
Seneng gua. Ini kelas dunia nih. Sampai yang Just praying I dipelajari. didn't like move from the line, and then. But luckily, I think I stayed very calm and then just executed the game plan on the PKs and made the save. Wow, keren. Sampai langkahnya diperhatikan, ya cara menembaknya diperhatikan. Keren sih, asli keren. Ini berarti menunjukkan ya beda level, emang level dunia tuh beda, benar-benar ya keren. Sampai dipelajari dulu lawannya seperti apa. Good job. Oke, Bahrain sudah memulai latihannya jelang bertemu Indonesia ya pertanggal 30 September. Bayangkan. Bahrain udah latihan jauh-jauh hari ya untuk menghadapi timnas Indonesia. Sedangkan timnas Indonesia nanti pengumpulnya tanggal 5. Ketakutan ya, ketar-ketir lawan King Indo. Gak apa-apa. Yang penting timnas Indonesia selalu kompak. Ya, kita support. Jangan ganggu timnas kami. Ya, jangan ganggu timnas kami. Hashtag jangan ganggu timnas kami. Timnas kami pengen maju ke Piala Dunia. Ya, kita dukung, kita support. Jangan ada yang ganggu. Bayangkan, mepet waktunya nih. Ya, latihannya mepet, segalanya persiapannya mepet. Tapi kita ekspektasi harus menang ya. Tapi nanti kita beri dukungan sepenuh hati ya. Kalau apapun hasilnya, apapun atau kalah, seri dan lain sebagainya, kita tetap dukung. Karena kita yakin nih, timnas kita udah memberikan segalanya. Oke, cukup sekian aja dari gua ya. Berita timnas terupdate per hari ini. Ya, semoga aja timnas Indonesia meraih kemenangan yang sempurna, membawa poin 6 ya untuk away ke Bahrain, dan juga Bahrain itu 10 ya, tanggal 10, untuk ke Cina-nya tanggal 15. Semoga aja membawa poin penuh 6 poin. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini makin besar ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, udah ya. Iya. Pokoknya kalian semoga sehat selalu dah ya. Rezekinya pun lancar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.